Bismillahirrahmanirrahim. Hai adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Oke, seperti biasa kita akan belajar tentang fisika ya. Nah, untuk melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, kita lanjut materi kita energi potensial listrik ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya Coulomb, kuat medan listrik, dan juga muatan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang energi potensial listrik. Berarti energi yang terjadi pada interaksi di antara muatan-muatan ya. Apa itu energi potensial listrik? Gini. Jadi energi itu dari SMP kelas 2 ya dipelajari atau kelas 7 bahwa energi itu adalah suatu usaha ya, suatu kerja yang kita lakukan. Berarti kalau kita ambil ke energi potensial listrik, artinya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itulah definisi dari energi potensial listrik. Baiklah, kakak tuliskan ya supaya lebih jelas. Energi potensial listrik ini adalah energi ya. Mudah-mudahan tulisan kakak bisa dilihat. Energi yang dibutuhkan ya, ini dia energi yang dibutuhkan untuk memindahkan, untuk muatan. Ingat, muatan itu simbolnya apa? Muatan simbolnya adalah Q ya, simbolnya adalah Q. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Dari satu titik ke titik lainnya. Inilah definisi dari energi potensial listrik. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Kak, bagaimana Kak ilustrasinya? Kakak kasih tahu ya untuk ilustrasinya. Misalkan di sini ada suatu muatan, kita anggap ini adalah muatan A. Anggap saja ini adalah muatan A. Jadi kakak bikin di sini QA. Di titik apa? Di titik A. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada suatu muatan yang lain, ya, muatan yang lain. Kakak anggaplah ini muatannya adalah muatan B, QB. Adakah jarak di antara mereka? Pasti ada, seperti yang kita pelajari di minggu lalu. Ini adalah sebesar R. Kalau sudah ada jarak, sudah ada dua muatan, berarti ada interaksi di antara mereka ya. Berarti interaksi ini adalah gaya. Nah, kalau misalkan di sini adalah R, kakak misalkan ya, ini adalah R1. Misalnya, kakak misalkan 20 cm. Nah, ini mau dipindahkan dari titik B ini, mau dipindahkan ke titik yang lain. Anggaplah kemari ya. Berarti kata lihat di sini ilustrasinya adalah nilai dari si QA. Oke, ini muatan A ya. Ini kakak bikin nilai dari QA yang awalnya tadi ini jaraknya adalah sebesar 20 cm ya, 20 cm. Mau dipindahkan sampai jarak tertentu. Oke, mau dibuat jaraknya dari muatan A kita buat berapa ya? Kita buat menjadi 100 cm. Oke. Jadi dari titik A ini menjadi jaraknya sebesar, nilainya adalah 100. Berarti R2-nya menjadi 100 cm. Dari mana? Dari muatan A atau dari titik A gitu. Jadi berapa energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik satu ke titik yang lain? Inilah yang disebut tadi definisi dari energi potensial listrik gitu. Nah, jadi kalau rumusnya apa? Untuk rumus dari energi potensial listrik, rumus lengkapnya adalah nilai dari K ya dikali dengan QA dikali dengan QB dibagi dengan R aja. Ini ya, K QA QB per R. Begitu, berarti kakiku remuk. Kalau yang pertama sekali kita pelajari itu kan kakiku remuk-remuk. R-nya ada 2 di bawah, R kali R atau R kuadrat. Tapi kalau untuk energi potensial itu menjadi K QA dikali dengan QB per R. Iya, seperti itu, hanya satu R-nya ya, Dek. Nah, nanti untuk lebih lanjut ini akan dipelajari di kelas 3 SMA. Tapi di kelas 3 SMA kita pakai penurunan rumus dengan cara integral.
Nanti kamu juga akan pelajari integral dan juga turunan ya. Nah, kalau ini diintegralkan tapi tak perlu ke kajari sekarang, nanti kalian bingung ya. Berarti kakak masukkan ini energi potensial. Kalau dia diintegralkan akan dapat persamaan nilai dari energi potensial ini sama dengan K. K masih ingat ya? Itu adalah konstanta. Nilainya berapa? Iya, 9 dikali 10 pangkat 9. Oke. Dikalilah ini dengan nilai dari QA ya, dikali dengan QB dalam kurung ini menjadi 1/R2 dikurang dengan 1/R1. Karena kan akan ada 2 titik, akan ada 2 jarak. Jarak pertamanya sekian, jarak keduanya mau dibuat lebih jauh atau lebih dekat. Berapa usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan? Berarti ada delta R di situ ya. Nah, inilah dia kalau dari hasil diferensial seperti itu. Bisa ya? Perlu kakak jabarkan kembali. K itu konstanta, Q itu adalah muatan, satuannya adalah kolom, R itu adalah jarak. Berarti yang baru di sini adalah energi potensial. Energi itu satuannya apa? Ya, sama dengan usaha, satuannya adalah joule. Oke, jadi kakak tuliskan di sini keterangan bahwa EV ini Deku adalah energi potensial. Energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik. Kak, satuannya apa Kak? Satuannya adalah joule. Iya, satuannya adalah joule. Ini tulisannya agak perbesar, mungkin durasi pembelajaran kita akan semakin sedikit ya, karena tulisannya kakak perbesar supaya lebih jelas buat kalian. Oke Kak, coba kita masukkan ke contoh soal, boleh Kak? Boleh. Berdasarkan gambar saja ya, kakak ilustrasikan. Ilustrasi berdasarkan gambar. Ilustrasi ya, berdasarkan gambar. Ilustrasi berdasarkan gambar. Gambar yang mana? Gambar yang di depan ya, Dik. Oke, kakak bikin di sini. Misalkan nilai dari QA itu dan QB itu berurutan, kita buat nilainya adalah 8 ya. Kita buat 8 aja ya. 8 mikrokolom dan 2 mikrokolom. Boleh ya? Oke. Kita buat supaya ada interaksi mereka. Ini yang positif, di sini yang negatif. Supaya saling tarik menarik. Oke. Nah, kakak misalkan deh, untuk nilai QA itu adalah 8, positif ya, 8 mikrokolom. Nah, kemudian nilai QB-nya adalah minus ya. Ini minus, ini pertanda aja. Minus 2 mikrokolom. Ya, minus 2 mikrokolom. Nah, kalau ini minus 2 mikrokolom, berarti muatannya ini tetap dimasukkan negatifnya ya, karena ini adalah besaran skalar. Nanti kalian juga tahu itu ya. Nah, jadi kakak bikin di sini 8 dengan 2 mikrokolom. Kemudian jarak yang pertama ya, R1. R1-nya berapa pertama sekali? 20 cm. Sedangkan R2-nya mau dipindahkan sejauh berapa? Sejauh 100 cm dari A. Berarti perbedaannya berapa? Di sini kan 20 nih, Dek. Di sini nilainya adalah selisihnya berapa? Selisihnya adalah 80, ya kan? Di sini kan 20. Kemudian dipindahkan supaya menjadi 100. Berarti dia berpindah 80 cm itu ya. Oke, tapi tetap aja yang kita tuliskan ini adalah 100 cm. Oke. Kak, kira-kira yang kita pakai persamaannya yang mana? Nah, kakak tanya, kita pakai persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 1 yang ditunjuk hanya R aja. Tapi persamaan 2 ada R2 dan ada R1. Berarti yang kita gunakan adalah yang di atas ini deh, seperti itu. Ya. Kalau begitu supaya lebih jelas kakak tandai dulu lah ya, ini rumusnya. Ini rumus dari energi potensial untuk dasarnya. Ini juga rumus dari energi potensial. Lebih lengkapnya lagi ya kalau sudah diintegralkan. Nah, ambil ya yang di atas. Berarti kakak tuliskan untuk penyelesaiannya. Penyelesaian soal. Penyelesaian. Kita ambil rumusnya, Adik. Nilai dari energi potensial itu adalah K ya, dikali dengan QA dikali dengan QB dikali dengan dalam kurung 1/R2 ya, dikurang dengan 1/R1.
R1. Ingat di sini tidak ada kuadrat. Bisa? Lanjut penyelesaiannya. Berarti energi potensial sama dengan, tinggal masukkan. K-nya berapa? 9 ya. 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA, berarti muatan A. Muatan A-nya berapa? Muatan A-nya adalah 8 mikrokolom. Ingat, mikrokolom wajib kita ganti menjadi kolom. Berarti 8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini sudah dipelajari ya. 2 mikrokolom. 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. 20 cm. Centimeter ke meter ada 2 tangga. Naik ke atas berarti dibagi 2 tangga ya, berarti 2 nolnya dibagi 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Karena dia ke atas berarti bagi, berarti 10 pangkat minus 2. Kita tuliskan ya. 20 kali 10 pangkat minus 2, satuannya sekarang adalah meter. Ini juga 100 ya Dik. Berarti 100 itu boleh kakak bikin 10 pangkat 2. Boleh ya. 10 pangkat 2 dikali dengan 10 pangkat minus 2. 2 kurang 2 habis ya. Berarti 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Oke, mate ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 meter. Bisa? Nah, lanjut. Berarti 9 dikali 10 pangkat 9 dikali QA 8 dikali 10 pangkat minus 6 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali dalam kurung ya Dekku. Berarti 1 per R. R-nya berapa? Nilai dari si R1 ya. Jadi kakak bikin nilainya di sini. Untuk R1 itu adalah R2 ya. R2 itu 1 meter. 1 meter berarti 10 ya, ini 1 meter. Ini kita matikan. Berarti di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. 2 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Kalau mau dibuat untuk biasa aja dulu, nggak usah kita ganti satuannya. Kakak bikin di sini nilainya 100. Ya, masih sentimeter ya. Dikurang dengan 1/20. Gitu ya, 1/20. Nah ini. Berarti kita perkecil dulu ini Dekku ya. Kalau ini kita perkecil berarti 9 kali 8 kali dengan 2. Artinya di sini adalah 9 dikali dengan 8 kali 2 berapa tuh ya? 8 kali 2 16. 9 dikali 16 dikali dengan 10 pangkat ini minus 12. Minus 12 dikurang dengan 9 berarti minus 3. Jadi minus 3. Dikali lagi dengan 1 per. Ini kalau kita ambil 100 dengan 20 berapa apanya kita buat? Penyebutnya 100 ya. Jadi kakak bikin di sini samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya kan Dekku, berarti di sini 100 dikurang. Di sini juga 100 itu kan? Iya, 100. 100 dibagi dengan 1 kali 1 1. 100 dibagi dengan 20 itu berapa? 5 ya. Berarti kakak bikin di sini 5. Cocok ini? Cocok ya. Berarti kakak bikin di sini 1/100 dikurang dengan 1/5 dikali dengan 100. Ini tahu ya Dik? Ini diambil dari persamaannya kan? Bilangan yang bisa membagi nilai 100 dan nilai 20. Oke. Berarti di sini kakak tuliskan nilainya adalah 9 kali 16 kali dengan 10 pangkat 3. 1 dikurang 5. Kamu punya uang 1, terus kamu pinjam 5, berarti kamu utang ya. Utangnya berapa? 4 minus 4 ya. Di sini ada perhitungan tadi, salah satunya adalah komponen negatif. Negatif ini tadi kan ini si 2. Oke, kakak bikin di sini negatif. Ini juga salah satunya harus negatif ya. Ini juga bikin minus, berarti negatif di sini. Oke. 1 dikurang 5 tadi berapa? Minus 4. Minus 4 dibagi dengan 100. Minus 4 dibagi dengan 100. Ingat tadi di sini masih 100 cm. Sederhana lagi. Berarti kakak bikin di sini ini minus dengan minus berarti positif. Menjadilah persamaannya di sini 9 dikali dengan 16 dikali dengan 10 pangkat minus 3 ya, dikali dengan 4 dibagi 100 cm itu berapa meter? 100 cm berapa meter? Tetap aja dia 1 meter. Ini jadi 100 cm diubah ke meter menjadi 1. Dari mana?
100 itu adalah 10 pangkat 2, cm ke atas itu adalah 10 pangkat minus 1, berarti mati ya. Tinggal di sini 1. Jadi kalikan di sini 1. Boleh? Boleh. Jadi tinggal di sini persamaannya 9 dikali 16 dikali dengan 4 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Kamu cari jawabannya, Dek. Satuannya adalah siapa? Satuannya adalah joule. Bisa ya sampai di sini? Kakak rasa mudah dan gampang dimengerti ya. Lanjut. Kalau ada energi potensial, pastilah ada yang disebut dengan potensial listrik. Potensial listrik itu satuannya adalah volt, voltase ya. Voltase berarti tegangan sebenarnya. Tapi untuk di dasar kita sebut dia potensial. Jadi kakak tuliskan di sini. Untuk materi seterusnya adalah energi potensialnya sudah. Sekarang masuk ke potensial listrik. Ini dia ke potensial listrik. Apakah simbolnya, Kak? Simbolnya adalah P. Kenapa P, Kak? Karena itu adalah voltase. Hampir sama dengan penjelasan energi potensial listrik di sini. Hanya saja kalau energi potensial listrik itu berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau di sini ditambahi, Dek, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain per satuan muatan. Nah, itu definisinya. Jadi kakak bikin di sini bahwa potensial listrik ini adalah energi yang dibutuhkan. Energi yang dibutuhkan berarti tadi dia energi potensial kan? Berarti energi potensial, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain. Dari satu titik ke titik lain ya, ini dia. Berarti kalau sampai di sini ini adalah definisi dari energi potensial. Baru ditambahkan di sini per jumlah muatan. Nah, ini per jumlah muatan itu dia potensial listrik. Makanya untuk persamaannya rumusnya seperti ini. Potensial itu sama dengan energi potensial. Berarti tadi EP kayak gini ya. Energi potensial dibagi dengan per jumlah muatan. Muatan itu apa? Ki. Nah, energi potensial dibagi dengan Ki. Oke? Berarti untuk penjabarannya bagaimana ini, Kak? Ini rumus dasar sekali. Energi potensial dibagi dengan Ki. Berarti nanti energi potensial dijabarkan. Ingat, energi potensial rumusnya apa, Dek? Di depan K Ki A Ki B per R. Oke, kakak tulis K Ki A kali dengan Ki B per R gitu. Nah, kalau potensial ini ya, energi potensial, maka masukkan persamaannya ke atas. Kalau kita masukkan kembali persamaannya ke atas kan, Dek, berarti V-nya sama dengan energi potensial. Masukkan semua komponen ini. Berarti K Ki A kali dengan Ki B dibagi dengan R dibagi dengan Ki. Salah satu Ki-nya mati. Jadi kakak matikan ini ya, sub. Oke? Maka rumus dari potensial listrik di sini, Dekku, P-nya sama dengan K dikali dengan Ki dibagi dengan R. Iya, kaki dikali dengan R. Nah, ini dia. Inilah, Dek, untuk besaran-besaran yang dipelajari di listrik statis. Nah, begitu. Nah, nanti begini kalau ilustrasi di potensial listrik. Misal, di sini ada suatu titik ya. Kakak ibaratkanlah ini semuanya adalah muatan positif. Semuanya adalah muatan positif. Di mana ini? Di titik A. Di titik A. Kemudian ini adalah muatan listrik. Di mana ini? Di titik B. Oke, kakak bikin ini di titik B. Negatif. Nah, ini akan berpindah kemari. Nah, ini juga berpindah kemari. Ini berpindah kemari. Ini juga berpindah. Nah, ilustrasinya energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan atau energi yang dibutuhkan per muatan listrik untuk berpindah. Nah, itulah definisi dari energi potensial.
potensial. Ini ilustrasinya ya, berpindah kemari. Berapalah itu potensialnya? Berarti di sini rumusnya adalah energi potensial dibagi dengan Q. Energi potensial itu joule. Berarti rumusnya di sini joule per satuan muatan. Muatan satuannya apa? Coulomb. Joule per coulomb. Kalau itu joule per coulomb, maka V-nya di sini adalah beda potensial atau potensial listrik ya. Potensial satuannya adalah volt. Potensial listrik. Potensial listrik satuannya adalah voltase. Oke. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian ya Deku. Sampai di sini pertemuan kita. Dukung terus channel Rumus Master Rumus Fisika. Jadi caranya dengan mensubscribe dan mengajak teman-teman kalian untuk menonton video-video kakak. Yang lain-lain di belakang bisa kalian lihat di laman kakak. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.